Halo sahabat Harus Nobar, ketemu lagi bersama Mimin yang akan mengulas film-film action populer. Di video kali ini, Mimin kembali akan mengulas sebuah film action yang berfokus pada perjalanan panjang seorang polisi yang bertekad untuk memburu seorang kriminal kelas kakap. Demi menangkap pria tersebut, yang sebelumnya telah berhasil melancarkan aksi perampokan bank yang sangat rencana, sang polisi ini pun rela menempuh perjalanan jauh hingga ke benua Eropa. Di sana, target buronannya ternyata telah bergabung dengan kelompok mafia paling berbahaya yang dikenal kerap melakukan kejahatan besar berskala internasional. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya setelah intro berikut ini. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita yang tampil layaknya seorang pramugari. Namun, itu ternyata hanyalah penyamaran, karena ia sebenarnya adalah pemimpin dari komplotan para perampok. Wanita tersebut dikenal dengan nama Cleopatra. Ia memimpin operasi dari kamar hotel sambil memberi instruksi detail kepada para anak buahnya yang menyamar sebagai polisi gadungan. Saat itu target mereka adalah sebuah pesawat yang baru saja mendarat di Bandara Antwerp di negara Belgia. Dan ternyata, kelompok ini merupakan sindikat kriminal tingkat atas yang terkenal karena selalu beroperasi secara rapi, profesional, dan tanpa meninggalkan celah. Meskipun polisi sungguhan sempat memergoki aksi mereka, seluruh anggota kelompok Cleopatra tetap bisa melarikan diri tanpa hambatan. Barang yang mereka curi ternyata bukan sembarangan, melainkan berlian milik mafia Italia yang dipimpin seorang pria paruhbaya yang bernama Octopus. Namun karena Octopus tinggal di sebuah pulau terpencil yang minim akses berita dan hanya menghibur diri dengan menonton rekaman MMA, ia sangat bergantung pada tangan kanannya, yaitu Zamba, untuk memberi kabar perkembangan bisnisnya dari dunia luar. Begitu Zamba melaporkan bahwa berlian mereka telah dicuri oleh mafia lain di bandara, Octopus pun langsung murka dan memerintahnya untuk mengejar kelompok yang bertanggung jawab tersebut. Sementara itu di Los Angeles, kita kemudian diperlihatkan dengan pria bernama Nick, seorang detektif yang sedang dilanda masalah pribadi. Ia mengamuk di toilet setelah menerima surat perceraian dari pengadilan. Ketika itu kondisinya sedang kacau, dan saat ia duduk merenung di sebuah kafe, perhatian Nick pun tertuju pada berita tentang perampokan berlian di Eropa. Berita itu seketika mengingatkannya pada seseorang yang selama ini menjadi buronan utamanya. Nick menduga bahwa pelaku utama dalam kasus tersebut adalah Donnie, yang merupakan kriminal yang sudah lama ia kejar dan dikenal sebagai ahli dalam aksi perampokan berteknik tinggi. Dugaan Nick ternyata tepat karena Donnie memang terlibat dalam aksi itu. Namun kini, pria itu sudah berada di Prancis. Di sana Donnie bertemu dengan sebuah kelompok mafia bernama The Panther yang memiliki rencana yang jauh lebih ambisius, di mana mereka ingin merampok bank berlian terbesar di dunia, yaitu World Diamond Center atau disingkat dengan WDC. Untuk itu, Donnie akan menyamar sebagai pedagang berlian sukses yang berniat untuk membuka kantor di gedung WDC yang lokasinya berdekatan dengan distrik berlian. Ia bahkan sengaja menyewa kamar hotel di area tersebut agar bisa memantau gedung targetnya setiap waktu. Distrik berlian sendiri diketahui dijaga sangat ketat oleh polisi khusus, sehingga setiap aktivitas di wilayah itu harus melewati berbagai protokol keamanan. Lalu keesokan harinya, Cleopatra mempertemukan Donnie dengan seorang manajer WDC bernama Chava. Dengan menyamar sebagai pria keturunan Prancis, Donnie pun berhasil meyakinkan Chava, apalagi setelah ia menunjukkan berlian mahal yang ia bawa. Karena terkesan, Chava lalu mengajaknya untuk masuk melewati keamanan distrik berlian. Di sana, Donnie dengan teliti memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk letak kamera CCTV, pola penjagaan, hingga pintu akses menuju gedung WDC. Sesampainya di gedung WDC, Donnie diperkenalkan dengan manajer keamanan bernama Concierge, sosok yang terkenal disiplin dan sulit dibopni. Namun berkat kehadiran Chava, Concierge akhirnya memberikan izin kepada Donnie untuk membuka kantor baru. For security, 7,000. Go in the most secure building. Meski begitu, Donnie masih memiliki satu masalah besar.
di mana ia harus mencari cara untuk mendapatkan akses menuju ruang brankas WDC. Namun sayangnya brankas tersebut sudah penuh, sehingga ia tidak bisa menyewa satupun ruang penyimpanan. Dan keesokan harinya, Java terlihat mengantar Doni untuk menjual berlian mahal hasil perampokan mereka sebelumnya. Namun karena tidak memiliki dokumen atau sertifikat resmi, harga berlian itu pun tidak setinggi yang Doni harapkan. Namun bagi Doni, yang terpenting adalah uangnya cair agar misi besar mereka bisa terus berjalan. Setelah keluar dari bank, Doni bertemu dengan para anggota The Panther lainnya yang akan ikut dalam operasi besar WDC. Mereka awalnya meragukan kemampuan dan loyalitas Doni, tetapi Doni dengan tegas mengatakan bahwa dialah yang mendanai keseluruhan misi itu, sehingga mereka tidak punya alasan untuk meremehkannya. Di sisi lain di daerah Long Beach, California, Nick terlihat mendatangi seorang wanita yang bekerja di klub malam. Wanita itu adalah istri dari salah satu anggota Doni yang telah tewas dalam sebuah misi sebelumnya. Nick menekan wanita tersebut untuk memberitahu keberadaan Doni, serta lokasi di mana Doni menyimpan hasil rampokannya yang dulu. Wanita itu pun bersedia memberikan informasi, tetapi dengan satu syarat, yaitu ia ingin mendapatkan bagian dari harta rampasan tersebut. Where is the money? But I want my man's cut. Kemudian keesokan harinya, Nick pun segera mengambil langkah cepat dengan terbang ke kota Nimes di Prancis demi melanjutkan pencariannya. Setibanya di sana, ia langsung menemui rekan sekaligus kontak kepolisian yang ia percaya yaitu Hugo. Dalam pertemuan itu, Nick menjelaskan bahwa dirinya sedang menelusuri kasus pencurian berlian internasional yang sedang menggemparkan Eropa. Mendengar hal tersebut, Hugo pun langsung curiga bahwa Nick pasti sedang memburu kelompok kriminal terkenal yang tidak lain adalah The Panther, karena hanya merekalah yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi perampokan seberani itu. Nick kemudian meminta Hugo untuk menampilkan semua rekaman CCTV yang berkaitan dengan kejadian tersebut, terutama yang memperlihatkan wajah Doni. Namun, secara sengaja, Nick berpura-pura tidak mengenali Doni dalam rekaman itu. Alasannya ia hanya membutuhkan kepastian apakah Doni benar-benar terlibat dalam kasus perampokan berlian itu atau tidak. Meskipun sebenarnya Nick sudah sangat yakin bahwa buronan lamanya itu adalah salah satu dalang utamanya. Stop. Go in. Kemudian pada malam harinya, Doni dan Cleopatra justru sedang bergerak melakukan langkah penting untuk memajukan rencana besar mereka. Di sebuah klub malam, keduanya bekerja sama untuk mendekati salah satu polisi yang bertugas di distrik berlian. Target mereka bukan untuk mencederai pria tersebut, melainkan untuk meretas ponselnya yang tersambung dengan sistem keamanan di gedung BDC. Melalui akses itu, mereka berharap akan mendapatkan celah untuk membobol keamanan tingkat tinggi yang melindungi brankas berlian kelas internasional. Check your Pegasus. Malam itu pun berjalan lancar dan Doni tampak puas. Namun perasaannya langsung berubah ketika ia kembali ke hotel. Saat membuka pintu, Doni malah dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang sudah sangat ia kenal, yaitu Nick. Dengan wajah kesal, Doni pun menyapa Nick, sebab hubungan mereka memang selalu tegang. Yang satu adalah buronan, sementara yang satunya lagi adalah polisi yang tidak pernah berhenti memburunya. Akan tetapi di luar dugaan, Nick justru menyampaikan permintaan aneh. Ia memohon agar Doni membiarkannya bergabung dan ikut dalam misi The Panther. Nick beralasan bahwa hidupnya sedang hancur setelah bercerai. Ia jatuh miskin dan depresi hingga membuatnya bersedia untuk mencari dunia baru. Ia lalu meminta Doni memperkenalkannya kepada kelompok The Panther. Tidak hanya itu, Nick bahkan mengancam akan melaporkan seluruh kasus perampokan berlian kepada pihak kepolisian Prancis jika Doni menolak permintaannya. Karena tidak ingin rencananya terganggu, Doni pun akhirnya terpaksa membawa Nick untuk menemui Cleopatra pada keesokan paginya. Namun sayangnya kemunculan Nick justru menimbulkan kecurigaan besar di antara para anggota The Panther. Karena mereka tahu Nick adalah polisi dan kesediaannya bekerja sama tentu terdengar terlalu janggal. Akhirnya diputuskan bahwa Nick harus melalui proses ospek terlebih dahulu pada sebuah pesta yang akan digelar malam itu juga. You've worked security? How'd you guys meet? Prison. Sementara itu Doni masih berjuang mencari akses menuju ruang brankas WDC. Ia pun menyadari bahwa membujuk Java adalah satu-satunya pilihan. Setelah meyakinkan Java dan membayar tunai untuk menyewa satu kotak brankas pribadi, Java pun akhirnya menyetujui permintaan Doni, sehingga Doni kini memiliki sedikit celah untuk mengeksekusi rencananya. Di tempat lain, Zamba yang merupakan utusan kepercayaan Octopus pun akhirnya tiba di Prancis. Ia berhasil melacak keberadaan berlian berkat chip GPS yang tersembunyi pada permata itu. Seorang informan kemudian menunjukkan rekaman video yang membuktikan bahwa Doni adalah pencurinya. Setelah itu, Zamba pun langsung mulai menyusun rencana untuk menangkap Doni. Singkat cerita, malam pun tiba dan ospek untuk Nick resmi dimulai.
Di situ Donnie memperkenalkan Nick kepada seluruh anggota The Panther. Dari situ terlihat jelas bahwa salah satu anggota bernama Marco tidak menyukai kehadiran Nick sejak pandangan pertama. Meski begitu, Nick tetap diterima oleh anggota lainnya, dan ritual ospek pun langsung dimulai. Ospek tersebut bukan sekedar pengenalan biasa. Di situ Nick dipaksa untuk mengonsumsi berbagai barang haram demi membuktikan kesetiaannya. Meski sempat ragu, karena bagaimanapun ia masih seorang polisi, Nick akhirnya menuruti tuntutan itu. Tidak lama kemudian, Nick pun mulai kehilangan kendali akibat pengaruh zat tersebut. Kondisinya yang melayang membuatnya terpukang oleh kecantikan Cleopatra. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mendekati wanita itu seolah ingin menjadikannya kekasih. Dan yang tidak Nick ketahui, ternyata Cleopatra adalah mantan kekasih Marco. Melihat Nick bersikap genit terhadap Cleopatra, seketika Marco pun langsung dirasuki rasa cemburu dan meluapkan emosinya dengan menghajar Nick. Kejadian itu membuat pesta berubah kacau, sampai akhirnya bodyguard turun tangan untuk memisahkan mereka. Dan entah bagaimana, polisi tiba-tiba muncul di lokasi tersebut. Namun Nick tidak ditangkap karena statusnya sebagai polisi, sehingga ia pun langsung dilepas. Insiden itu membuat hubungan internal di dalam kelompok The Panther menjadi retak. Marco yang tersulut emosi lalu memutuskan keluar dari misi besar tersebut. Di sisi lain, entah bagaimana kejadian itu malah membuat Nick dan Donnie menjadi semakin dekat satu sama lain. Namun keduanya tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang misterius saat hendak pulang, di mana mereka diculik dan dibawa ke suatu tempat yang tidak mereka kenal. Lalu keesokan harinya, ketika Nick dan Donnie terbangun, mereka menyadari bahwa mereka ternyata telah berada di tengah laut, di atas sebuah kapal asing tanpa ada satu kapal lain pun di sekelilingnya. Disitulah penculik mereka akhirnya memperlihatkan dirinya. Dan ternyata dia adalah Zamba, tangan kanan oktopus. Tanpa basa-basi, Zamba pun mengungkap bahwa ia tahu bahwa Donnie adalah pencuri berlian milik bosnya. Ia pun menuntut Donnie untuk mengembalikan berlian tersebut dengan cara apapun. Dan jika tidak, maka ia tidak akan ragu untuk menghabisi Donnie beserta semua orang terdekatnya. Setelah Nick dan Donnie dilepar ke laut, Donnie baru benar-benar sadar bahwa berlian yang ia curi adalah milik salah satu mafia Italia yang paling berbahaya di seluruh Eropa. Situasi itu pun membuat Nick marah besar karena kini semuanya menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Setelah berhasil berenang dan mencapai tepian, Nick pun mulai berbicara jujur kepada Donnie. Ia mengaku ingin berhenti terlibat dalam misi ini karena tidak mau berurusan dengan mafia Italia, terutama setelah mengetahui siapa pemilik asli berlian itu. Menurutnya, menghadapi mafia sekelas oktopus sama saja mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya. Namun setelah sempat menenangkan diri dan berpikir lebih matang, Nick pun tiba-tiba berubah pikiran. Ia menghubungi Donnie untuk meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Yang mengejutkan, Donnie ternyata justru mengajaknya bekerja sama untuk menemukan berlian tersebut, namun kali ini tanpa campur tangan kelompok The Panther. Tidak lama kemudian, Donnie meminta Nick untuk datang ke hotel tempat ia menginap karena mereka perlu menyusun strategi baru, terutama setelah kepergian Marco yang memutuskan keluar dari kelompok itu. Kepergian Marco membuat formasi The Panther berubah. Kini hanya tersisa 5 orang yang akan terlibat dalam misi itu, dan Nick pun resmi masuk ke dalam lingkaran itu. Setelah semua berkumpul, The Panther lalu membawa Nick menuju markas utama mereka. Di sana, Cleopatra mengambil alih untuk menyusun ulang seluruh strategi perampokan. Berdasarkan struktur daerah distrik berlian yang hanya memiliki satu pintu keluar masuk, mereka pun memutuskan untuk melakukan pendekatan melalui jalur yang paling tidak terduga, yaitu atap gedung. Selain itu, mereka juga harus menemukan cara untuk menaklukkan berbagai sistem keamanan canggih yang menjadi pertahanan WDC. Dan untuk melancarkan rencana tersebut, keesokan harinya, Nick pun didaftarkan sebagai pengawal pribadi Donnie. Identitas baru ini memungkinkan Nick keluar masuk di distrik berlian dengan lebih leluasa. Dan langkah selanjutnya adalah membuat alasan agar Nick bisa masuk ke ruang brankas. Rencananya, Nick akan berpura-pura menyimpan uang hasil penjualan berlian Donnie. Padahal tujuan utamanya hanyalah untuk memetakan kondisi ruang brankas serta sistem keamanannya. Untuk menyelesaikan misi itu, Cleopatra menyiapkan setelan jas khusus untuk Nick yang dilengkapi dengan teknologi kamera ISR
kamera yang bisa merekam dari segala sudut secara diam-diam. Dengan alat ini, setiap gerakan Nick akan terekam dan bisa dianalisis oleh tim untuk menyempurnakan rencana mereka. Beberapa waktu kemudian, Chava terlihat datang menghampiri Nick dan mengantarnya menuju ruang berangkas bersama concierge. Saat itu Nick pun mulai memperhatikan detail-detail penting, mulai dari posisi kamera CCTV satu arah, keberadaan thermal detector di lorong menuju berangkas, dan pengamanan tingkat tinggi lainnya yang harus mereka taklukkan. Setibanya di ruang berangkas, saat menyimpan uang Donnie, Nick tanpa sengaja melihat berlian milik Octopus ternyata berada di dalam kotak berangkas Chava. Dan begitu Nick kembali ke markas, ia langsung menyampaikan temuan tersebut kepada Donnie. Donnie pun terkejut bukan main, karena ternyata target pribadi mereka, yaitu berlian Octopus, berada di tangan Chava yang merupakan orang yang selalu dijaga ketat dan sangat berhati-hati. Sementara itu, Marco yang telah keluar dari kelompok rupanya tidak tinggal diam. Masih dipenuhi amarah serta rasa sakit hati, ia pun membentuk kelompoknya sendiri dengan tujuan untuk menggagalkan misi The Panther. Selain ingin balas dendam, Marco juga tertarik untuk menguasai uang serta barang berharga hasil rampokan The Panther. Di sisi lain, kelompok The Panther terlihat semakin sibuk mempersiapkan langkah-langkah teknis. Mereka harus menciptakan cara untuk mengelabui detektor-detektor keamanan, termasuk mematikan sensor thermal tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Mereka juga menyiapkan jalur pelarian tercepat, seperti mengkamuflasekan mobil Porsche yang akan digunakan saat kabur. Setelah beberapa hari menyiapkan rencana dengan sangat matang, kesempatan besar itu akhirnya tiba. Saat itu, Chava dan concierge berencana untuk menonton pertandingan sepak bola secara langsung di sebuah kafe favorit mereka. Momen ini sangat ideal karena masyarakat Perancis, termasuk petugas keamanan di distrik Berlian, mereka biasanya akan sangat fokus ketika sedang menonton pertandingan sepak bola penting. Dan ketika perhatian semua orang teralihkan, The Panther pun siap menjalankan aksi mereka. Sementara Cleopatra, seperti biasa, ia bertugas sebagai koordinator dan pengawas dari markas. Sementara itu Nick, Donnie dan dua anggota The Panther lainnya mulai bergerak menuju gedung WDC melalui atap bangunan sebelahnya. Dengan teknik panjat profesional, mereka satu persatu berhasil menaiki gedung itu hingga mencapai atap WDC, namun mereka tetap harus menunggu instruksi dari Cleopatra sebelum bergerak ke tahap berikutnya. Setelah mendapat komando, Nick dan rombongan menuju lift menuju lantai 7, lokasi berangkas utama berada. Tantangan pertama mereka adalah melewati CCTV satu arah yang bisa menampilkan gambaran jelas mengenai siapapun yang mendekatinya. Dan untungnya, salah satu anggota The Panther yang sangat cerdik berhasil mengatasinya menggunakan kaca buram yang dapat memecahkan siluet dan menyamarkan gerakan mereka. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di depan ruang berangkas. Nick dan Donnie pun segera mencari kotak milik Chava untuk menemukan berlian Octopus. Namun hasilnya di luar dugaan, karena ternyata kotak itu kosong dan berlian tersebut tidak ada. Donnie pun panik bukan main, karena semua perhitungan mereka meleset. Di tempat lain, concierge yang hampir tidak pernah meninggalkan kantornya tiba-tiba merasakan firasat buruk dan ia memutuskan untuk kembali ke kantornya. Yang tentu hal itu berpotensi besar untuk menggagalkan seluruh misi mereka. Melalui layar pengawasan yang terus dipantau, Cleopatra dengan sigap memberi peringatan kepada rekan-rekannya agar segera kembali ke titik kumpul. Mendengar instruksi itu, para anggota The Panther langsung diliputi kepanikan dan buru-buru menghentikan aksi perampokan mereka. Meskipun sejumlah kotak penyimpanan belum sempat dibuka. Situasinya semakin menegangkan karena Donnie sendiri masih belum menemukan berlian yang menjadi target utama mereka. Namun dalam ketegangan itu, keberuntungan rupanya masih berpihak pada Donnie. Tanpa disangka, tepat sebelum waktu mereka habis, Donnie berhasil menemukan berlian tersebut. Sementara itu concierge yang sempat mencurigai adanya sesuatu yang tidak biasa, ia justru kembali ke ruangannya karena tidak melihat gerakan mencurigakan apapun. Walaupun proses evakuasi sedikit lebih lama dari perencanaan awal, seluruh anggota The Panther akhirnya tiba di atap gedung tepat waktu. Mereka pun harus kembali menyeberang ke gedung seberang menggunakan tongkat besi panjang seperti yang mereka lakukan saat masuk. Akan tetapi, ketika tiba giliran Nick untuk menyeberang, nasib buruk menimpa mereka karena tongkat besi itu patah di tengah jalan dan menimbulkan suara keras yang memecah keheningan malam dan menarik perhatian satuan polisi khusus. Para petugas itu pun segera bergerak menuju sumber suara untuk melakukan pemeriksaan. Di sisi lain, Donnie bersama dua anggota The Panther lainnya yang bernama Slavko merasa sangat puas karena perampokan mereka dapat berjalan sesuai rencana.
Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tanpa peringatan, Marco beserta kelompok barunya mendadak muncul setelah berhasil menelusuri jejak Donnie dan timnya. Tetapi situasi berbalik drastis ketika Marco dan kelompoknya tiba-tiba dihujani tembakan oleh Samba dan pasukannya, hingga mereka pun langsung pindah alam seketika. Dan untuk menghilangkan jejak, Donnie kemudian diberikan mobil baru yang telah disiapkan oleh Octopus, sedangkan mobil Porsche lamanya langsung dibakar agar tidak meninggalkan bukti apapun. Beberapa hari setelah insiden itu, seluruh anggota The Panther berkumpul di Italia untuk membagi hasil rampokan yang jumlahnya jauh melampaui perkiraan mereka. Suasana yang semula penuh kegembiraan itu berubah drastis menjadi kekacauan ketika Hugo, yang merupakan rekan polisi Nick, mendadak muncul dan menyergap semua anggota The Panther. Disinilah kebenaran akhirnya terungkap. Selama ini Nick ternyata berpura-pura bekerja sama dengan Donnie hanya untuk menggiring seluruh anggota The Panther ke dalam jebakan. Meskipun rencananya berhasil, Nick justru dihantui rasa bersalah karena ia sadar bahwa Donnie telah menunjukkan ketulusan selama mereka bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, Nick pun terlihat mengunjungi Donnie di penjara untuk meminta maaf. Walaupun mereka berasal dari dua dunia berbeda, yaitu pencuri dan polisi, Nick merasa bahwa hubungan mereka sudah berkembang menjadi semacam persahabatan. Sebelum pergi, Nick berbisik bahwa ia sedang menyiapkan sebuah kejutan untuk Donnie. Ia juga memberikan pesan aneh agar Donnie duduk di sisi kiri jika terjadi pemindahan. Saat itu Donnie sempat mengabaikan pesan itu, tetapi semuanya menjadi jelas saat ia hendak dipindahkan ke penjara lain. Karena ternyata, kejutan yang dimaksud Nick adalah penyelamatan yang direncanakan oleh anak buah Octopus, yang saat itu datang secara tiba-tiba untuk menjemput Donnie. Akhirnya, terungkap bahwa Octopus berniat merekrut Donnie ke dalam jaringan mafia terkaya di Italia. Octopus ternyata sangat terkesan dengan kemampuan Donnie yang berhasil mengeksekusi perampokan besar dengan presisi sempurna. Karena itu, setelah Donnie dipenjara, Samba menghubungi Nick untuk menyampaikan tawaran tersebut kepada Donnie. Karena merasa tersanjung dan melihat peluang besar, Donnie pun menerima ajakan untuk bergabung dengan keluarga mafia yang paling berpengaruh di Italia. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film yang berjudul Den of Thieves 2 yang rilis pada tahun 2025 ini. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan alur cerita yang Mimin bawakan. Mimin juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama tokoh atau yang lainnya. Selalu perhatikan paket data atau voucher wifi kalian agar tetap bisa menonton alur cerita film selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.